Seorang pria berinisial THP yang berumur 27 tahun ditemukan tewas tergantung di sebuah pangkalan gas di Bekasi Barat, Kota Bekasi. Korban diduga bunuh diri karena depresi lantaran judi slot. Seorang pemuda di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Perbuatan nekat pemuda berusia 20 tahun itu diduga karena depresi terhadap utang dari pinjaman online dan judi online atau slot. Mungkin sebagian dari kalian sudah tak asing lagi dengan yang namanya judi online atau judol. Yang dimana kalau kalian gak tahu, judol merupakan sebuah permainan yang menyenangkan. Awalnya, karena sistem kerja mainnya judol adalah membuat pemain menang berkali-kali, kemudian membuat pemain kalah secara terus-menerus. Nah, kenapa begitu? Karena untuk menarik pemain agar kecanduan sampai ke level tertinggi, kemudian pemain yang kecanduan itu dibuat kalah secara terus-menerus, yang membuat pemain kehabisan uang. Lalu nanti pemain itu akan meminjam uang atau mendapatkan uang dengan cara apapun demi ngejudi. Nah, di sini gua dan Mr. N akan mengupas dampak judol secara keseluruhan bagi kehidupan seseorang. Ada 5 poin utama di sini, yaitu yang pertama, kecanduan psikologis dan mental rusak. Yang kedua, kehancuran finansial. Yang ketiga, merusak hubungan dan keluarga. Yang keempat, bikin kriminal. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa berujung kematian. Jadi, di poin pertama ini, kita membahas tentang kecanduan psikologis dan mental rusak, yang dimana si pemain ketika dia sekali menang atau berkali-kali menang, otaknya ngerasa dapat dalam tanda kutip reward cepat yang membuat pemain kecanduan secara psikologis. Tapi begitu pemain kalah, pemain bakal ngejar terus atau main terus, tapi bukannya menang, malah kalah. Alhasil yang ada makin stres, makin frustasi secara mental. Kalau udah gitu, biasanya bisa sampai depresi, cemas berlebihan, bahkan gangguan tidur dan pikiran bunuh diri. Belum lagi rentenir yang akan selalu menghantui. Jadi di poin kedua kita akan membahas tentang kehancuran finansial, yang dimana ini dimulai ketika pemain pertama kali main judol. Si pemain harus ngemodal. Ngemodalnya ya biasanya cuma 10-50 ribu rupiah aja sih. Nah, di sini letak curangnya. Sistem judol akan membuat si pemain menang. Alhasil si pemain jadi ketagihan atau kecanduan. Pemain rela gadein motor, utang ke pinjol, ngutang ke orang-orang sekitar, dan pemain bakal main terus sampai uangnya habis gak bersisa, gak balik modal. Karena ya emang cuan cepat itu cuma ilusi. Sistem judol emang dirancang kayak gitu buat hisap duit pemain dengan pelan sampai habis. Jadi, di poin ketiga, kita akan membahas tentang merusak hubungan dan keluarga. Kita tahu banyak kasus tentang pencurian, pasangan cerai, atau nyolong duit orang tua. Itu karena si pemain yang udah kecanduan judol kehabisan uang dan lebih milih untuk mencuri sesuatu agar ada modal bermain judol. Dan jika dia tertangkap melakukan tindakan kriminal, maka dia bisa dikasuskan dan dipenjara. Kemudian kepercayaan orang ke pemain judol itu bisa hancur total, dan itu membuat pemain judol gak punya harapan, kayak kehilangan temen, kerjaan, bahkan masa depan. Jadi di poin ketiga kita akan membahas tentang bikin kriminal. Nah, kita tahu kriminal apa yang dimaksud. Yap, kriminal dilakukan di segmen sebelumnya, kayak mencuri, menipu, bahkan kejahatan berat. Pemain judol itu melakukan tindak kriminal karena kepepet. Banyak yang akhirnya berujung melakukan tindak kriminal, dan tentu tujuan mereka melakukan kriminalitas adalah untuk bisa main judol lagi, biar bisa balik modal alias WD. Jadi
Di poin yang kelima, kita akan membahas tentang bisa berujung kematian. Kalian tahulah, banyak kasus orang kecanduan judol berakhir bundir. Ini gak lebay ya. Banyak orang yang udah bunuh diri karena dia rungkat terus ketika bermain judol. Utang sana sini, uang habis yang buat mereka putus asa dan gak punya harapan lagi. Judol tuh bikin pemain ngerasa kayak kalah sebagai manusia. Padahal sebenarnya pemain judol cuman masuk perangkap yang dibuat biar si pemain kalah. Untuk berhenti bermain judol, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Mulai dari mengakui masalah, mencari dukungan profesional, hingga mengubah gaya hidup. Jadi kesimpulannya adalah judol itu adalah racun yang dibungkus permainan. Awalnya ya kayak hiburan biasa, seru, tapi ujung-ujungnya neraka keuangan dan mental. Jadi kalau kalian masih bersih dari judol, pertahankan. Jangan coba-coba. Kalau udah pernah nyentuh dikit, cabut sekarang juga. Jangan main judol atau lanjutin mainnya sebelum terlambat. Sekian video dari kami. Kalau ada kritik atau saran, jangan sungkan untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Dah.